Di awal tahun 1990-an, dunia komputer pribadi sangat berbeda. Microsoft menguasai pasar sistem operasi dengan MS-DOS dan Windows. Sistem ini bersifat tertutup, artinya kode sumbernya dirahasiakan dan dikontrol oleh perusahaan. Pengguna memiliki kebebasan terbatas untuk mengubah atau mendistribusikan perangkat lunak. Kurangnya transparansi dan kontrol ini membuat banyak programmer dan penggemar komputer frustrasi. Mereka mendambakan sistem yang terbuka, fleksibel dan dapat disesuaikan. Mereka tidak tahu bahwa sebuah revolusi sedang terjadi di benak seorang mahasiswa muda Finlandia bernama Linus Torvalds. Linus Torvalds, mahasiswa ilmu komputer di Universitas Helsinki, tidak puas dengan sistem operasi yang ada di awal tahun 1990-an. Dia merasa sistem itu terbatas dan mahal. Didorong oleh keinginan untuk sistem yang lebih terbuka dan fleksibel, Linus mulai membuat sistem operasinya sendiri. Tujuannya adalah mengembangkan sistem yang kompatibel dengan sistem operasi Unix yang banyak digunakan, tetapi tersedia secara gratis untuk siapa saja. Linus mulai mengerjakan proyek sistem operasinya di waktu luangnya, memanfaatkan keterampilan dan pengetahuannya tentang prinsip-prinsip sistem operasi. Dia menamai proyeknya Linux, kombinasi dari nama depannya dan Unix. Dia tidak tahu bahwa usaha pribadinya ini akan memicu gerakan global di dunia pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1991, Linus Torvalds membagikan sistem operasinya yang masih baru ke dunia. Dia memposting pesan di papan buletin komputer, mengundang masukan dan kontribusi dari programmer lain. Dalam pesannya yang sekarang terkenal, Linus menggambarkan Linux hanya sebagai hobi, tidak akan besar dan profesional. Pengumuman awalnya mencerminkan awal mula proyek yang sederhana, tetapi juga mengisyaratkan semangat kolaboratif yang akan mendefinisikan Linux. Tanggapan terhadap pesan Linus sangat luar biasa. Programmer dari seluruh dunia sangat antusias dengan prospek sistem operasi mirip Unix yang gratis dan terbuka. Mereka mulai mengunduh Linux, bereksperimen dengannya, dan menyumbangkan kode dan peningkatan mereka sendiri. Sifat kolaboratif dari proyek ini, yang didorong oleh hasrat bersama untuk perangkat lunak terbuka, dengan cepat mengubah Linux dari proyek pribadi menjadi fenomena global. Pengembangan Linux didorong oleh komunitas programmer yang bersemangat dan penuh gairah di seluruh dunia. Individu-individu ini yang terhubung melalui internet berkolaborasi dari jarak jauh untuk meningkatkan dan memperluas sistem operasi. Mereka berbagi kode, melaporkan bug, dan memberikan dukungan satu sama lain, didorong oleh keyakinan bersama pada kekuatan kolaborasi terbuka. Pendekatan desentralisasi dan terbuka untuk pengembangan perangkat lunak ini sangat kontras dengan model sumber tertutup tradisional. Komunitas Linux menunjukkan bahwa perangkat lunak berkualitas tinggi dapat dibuat melalui kolektif komunitas sukarelawan global. Bagian 5, GNU Linux, gabungan dua raksasa perangkat lunak bebas. Kernel Linux, komponen inti dari sistem operasi, dikembangkan bersama komponen perangkat lunak penting lainnya dari proyek GNU. Proyek GNU yang diluncurkan oleh Richard Stallman bertujuan untuk menciptakan sistem operasi mirip Unix yang sepenuhnya terdiri dari perangkat lunak bebas. Proyek GNU menyediakan alat, pustaka, dan utilitas penting yang melengkapi kernel Linux. Kombinasi kernel Linux dan perangkat lunak GNU menghasilkan apa yang sering disebut sebagai GNU Linux. Sistem operasi yang kuat dan serbaguna ini menyediakan alternatif yang lengkap dan gratis untuk sistem berpemilik. Kolaborasi antara komunitas Linux dan GNU menunjukkan kekuatan tujuan bersama dan potensi untuk mencapai hasil yang ambisius melalui upaya kolektif. Bagian 6, Linux di mana saja, dari superkomputer hingga ponsel pintar. Linux memiliki dampak yang mendalam pada dunia teknologi. Linux memberi daya pada berbagai perangkat, dari sistem tertanam terkecil hingga superkomputer terbesar. Linux adalah sistem operasi dominan untuk server web yang mendukung sebagian besar internet. Linux digunakan secara luas dalam penelitian ilmiah, lembaga keuangan, dan lembaga pemerintah. Sistem operasi Android yang mendukung miliaran ponsel pintar dan tablet di seluruh dunia juga dibangun di atas kernel Linux. Fleksibilitas, keandalan, dan skalabilitas Linux telah menjadikannya sistem operasi pilihan untuk berbagai aplikasi, menunjukkan kemampuan beradaptasi dan ketahanannya di berbagai lingkungan teknologi.
Bagian 7, keamanan dan stabilitas sumber terbuka. Salah satu keuntungan utama Linux adalah sifatnya yang open source. Kode sumber Linux tersedia secara bebas bagi siapa saja untuk diperiksa, dimodifikasi, dan didistribusikan. Transparansi ini telah menghasilkan sistem operasi yang sangat aman dan stabil. Karena kode terbuka untuk diteliti oleh komunitas pengembang global, kerentanan dapat dengan cepat diidentifikasi dan diatasi. Sifat kolaboratif dari proses pengembangan Linux memastikan bahwa sistem operasi menjalani pengujian dan penyempurnaan yang ketat. Pendekatan terbuka dan kolaboratif ini telah menghasilkan sistem yang dikenal karena ketahanan, keandalan, dan ketahanannya terhadap malware dan ancaman keamanan. Bagian 8. Warisan abadi Linux, kebebasan, inovasi, dan kolaborasi. Kisah Linux adalah bukti kekuatan kolaborasi terbuka, semangat individu, dan pengejaran kebebasan teknologi. Proyek awal Linus Torvalds yang didorong oleh keinginan untuk sistem operasi yang lebih terbuka dan mudah diakses, memicu gerakan global yang mengubah dunia komputasi. Linux telah menunjukkan bahwa inovasi dapat berkembang dalam lingkungan keterbukaan, transparansi, dan tujuan bersama. Semangat kolaboratif komunitas Linux terus menginspirasi pengembang dan ahli teknologi di seluruh dunia, membuktikan bahwa pencapaian teknologi terbesar seringkali muncul dari hasrat bersama untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Bagian 9, kesimpulan, Linux dan masa depan teknologi terbuka. Warisan Linux melampaui ranah sistem operasi. Linux berfungsi sebagai contoh yang kuat tentang bagaimana kolaborasi terbuka dapat mendorong inovasi, membina komunitas, dan menantang norma yang ada di industri teknologi. Keberhasilan Linux telah menginspirasi banyak proyek open source lainnya, menciptakan ekosistem perangkat lunak gratis dan mudah diakses yang dinamis. Seiring teknologi terus berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, prinsip-prinsip keterbukaan, kolaborasi, dan kebebasan yang diperjuangkan oleh komunitas Linux akan menjadi semakin penting. Kisah Linux mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi yang paling mendalam seringkali muncul dari tempat yang tidak terduga, didorong oleh semangat dan kecerdikan individu yang berani memimpikan masa depan teknologi yang lebih terbuka dan mudah diakses.